Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom. Haleluya, pada pagi hari ini biarlah setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita bersatu hati, tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dengan rasa syukur kami dan cinta kepada Tuhan. Bukan hanya sebagai rutinitas kami saja kami menyembah Tuhan, tapi kami cinta akan Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu setiap hari Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pada saat hari ini Tuhan kami rindu Engkau mengurapi setiap kami. Lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat doa yang kami naikkan, lewat penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami minta Roh Kudus turun atas setiap kami ya Bapa, memenuhi setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Saya percaya ketika pujian penyembahan dinaikkan, ada urapan Tuhan turun, ada terobosan demi terobosan terjadi, ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan keadaan kami Tuhan. Kau membalikan keadaan kami seperti Kau memberkati umat Israel Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan berhasil bahkan beruntung, sebab kami mencintai dan mencari Engkau dalam hidup kami, mengutamakan Engkau satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang di hadapan pagi hari ini, tidak dengan tangan yang hampa, tapi dengan rasa syukur dan cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala
Kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan.
buat setiap orang. Oleh sebab itu jangan biarkan hanya pujian, jangan biarkan ini hanya sebagai lagu, tapi saya rindu kita semua menyanyi karena engkau merasakan kebaikan Tuhan, karena engkau sendiri mengalami kebaikan Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi dan tutup matamu. Ya Yesus, tidak hanya sebuah pujian kami bilang engkau baik Tuhan, tapi kami sudah alami sendiri kebaikan-Mu. Kami sudah alami sendiri Tuhan. Yesus baik, Dia baik, Tuhan saya baik, Dia baik, ya Yesus baik Tuhan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik Tuhan saya, ya Yesus bersukacita dan bersorak-sorai lagi sebab Kau Allah yang sungguh baik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang sangat baik dan teramat baik bagi setiap kita. Kawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Haleluya. Ya, setiap kali memuji nama Tuhan, mari sama-sama nyatakan. Kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa
kita akan menyaksikan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologia GBI Gatot Subroto. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami nggak mau hanya dengar, tapi kami mau melakukannya bagi setiap kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia. Waktu-Mu yang selalu terbaik dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang satu-satunya kami andalkan. Satu-satunya pengharapan hidup kami. Allah yang tak pernah mengecewakan kami. Allah yang selalu menepati janji-janji-Nya.
Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami seirama dengan langkah. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
sampai hari ini Ebenezer, sampai hari ini Tuhan tetap pelihara dan lindungi kami dan berkati kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Tuhan bukakan pintu jalan, Tuhan bukakan jalan di padang gurun. Bahkan Engkau mengalirkan air sungai di padang belantara. Ada kehidupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh dapat mengenal Engkau Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Allah yang sama disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sama disembah pada hari Minggu ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Engkau akan melawat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati tanah yang subur, yang pada saat benih firman Tuhan ditabur, benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus saja yang berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita akan mengakhiri lagi bulan September. Bulan demi bulan kita sudah melewati. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan sampai September ini kita akan mengakhiri. Sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan mengurapi kita, dan Tuhan memegang tangan kita. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus baik. Terpuji nama Tuhan. Kita masih tetap setia dalam ibadah online. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah semua dalam ibadah ini bukan saja saya yang berbicara, tapi ada interaksi. Katakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Katakan kanan kiri, katakan shalom, shalom, shalom. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara mengenai perjanjian Allah. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Haleluya. And all the people took a stand for the covenant. Kita harus mendukung, kita harus bersama-sama menegakkan dan menghormati perjanjian Allah dengan kita. Apa yang tertulis di dalam kitab Taurat yang ditemukan oleh Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja dari kerajaan Yehuda. Karena sebelumnya itu kerajaan Israel terbagi dua sejak Raja Salomo, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Yang dipimpin oleh pertama kerajaan Israel yang terpecah belah dua itu, yaitu kerajaan Israel bernama Rehabeam. Itu pemberontak dari Salomo, pemberontakan. Jadi pemberontakan dari Raja Salomo, kemudian namanya Yerobeam, dia membentuk namanya kerajaan Israel. Kemudian ada yang namanya kerajaan Yehuda.
yaitu Rehabeam. Raja Rehabeam ini adalah raja anak kandung dari Salomo. Bapak Ibu Saudara, berjalannya waktu dalam kerajaan Yehuda, dan di mana Raja Yosia ini ada raja yang ke-13 dari kerajaan Yehuda. Tapi sebelumnya Raja Manasye dan juga Raja Amon yang berdekatan dengan Raja Yehuda. Yang sangat disayang, Raja Manasye, dia sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Dia melanggar segala perjanjian dengan Allah yang dibuat oleh nenek moyang sebelumnya, yang dibuat yang antara Allah dengan Musa, ya, yaitu kitab Taurat. Semuanya dilanggar. Bahkan rumah Tuhan dijadikan petak-petak perzinahan, petak-petak percabulan, ataupun petak-petak yang disakralkan untuk penyembahan dewa Asyera. Bahkan anak-anak dari generasi mereka secara khusus dikorbankan di dalam mezbah api untuk dikorbankan buat dewa Baal. Itu semua yang dilakukannya merupakan kekejian bagi Tuhan. Sesudah Raja Manasye dilanjutkan oleh Raja Amon dari kerajaan Yehuda, tetap sama saja yang dilakukan oleh bapak. Sudah Raja Amon, barulah Raja Yehuda, ya, Raja Yosia dari kerajaan Yehuda. Nah, Raja Yosia dia memerintah kerajaan Yehuda, yaitu pada saat usianya masih berusia sangat muda. Kalau kita baca dalam ayat 1, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. 8 tahun. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pada usia masih anak-anak, usia masih 8 tahun dia sudah menjadi raja. Dia belum tahu bahwa kerajaan Yehuda yang dia perintahkan dia menjadi raja, dia berkenan pada Tuhan atau tidak. Namun pada usia Raja Yosia berusia 18, Yosia memerintahkan Safan bin Azalia dan bin Masulam panitra itu ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar dalam ayat 4, yaitu Hilkia, supaya ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat dan penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan kepada mereka ke tangan para pekerja, diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikannya kepada tukang-tukang yang ada di dalam rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Karena rumah Tuhan sudah rusak, sudah diterlantarkan oleh Raja Amon, Raja Manasye. Tapi pada saat itu Raja Yosia tidak tahu apakah umatnya masih berkenan dengan Tuhan atau tidak. Pada suatu saat, setelah panitra yang bernama Safan berjumpa dengan imam besar Hilkia, imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat, kemudian diserahkannya kepada Safan. Dan itulah yang namanya covenant dari nenek moyang bangsa Israel, yaitu hukum Taurat. Kitab hukum Taurat itu sudah terlalu lama diterlantarkan, sudah terlalu banyak diterlantarkan oleh bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda. Bapak Ibu Saudara, dari kitab 2 Raja-Raja 22 dan 23, kalau saya rangkumkan, Raja Yosia ya melakukan pembaharuan perjanjian dengan Allah. Bahkan di dalam pasal 23 tertulis ya, di dalam James Version, Josiah restores
worship. Jadi Joshua restore true worship. Yang sebelumnya sudah ditinggalkan penyembahan-penyembahan kepada Allah sebagai covenant Raja Yosia. Ya, dia restore semuanya supaya mereka berkenan di mata Tuhan. Ada 4 hal apa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Yang pertama, kita baca 2 Raja-Raja 22 ayat 8 sampai 10. 2 Raja-Raja 22 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Ayat 10. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacanya di depan raja. Segera, ayat 11 saya ulangi, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Setelah Raja Yosia mendengar apa yang tertulis di dalam kitab Taurat yang ditemukan ya oleh imam besar Hilkia, di mana kitab Taurat itu sudah terlalu lama diterlantarkan, sehingga banyak orang lupa mengenai standar apa yang berkenan di mata Tuhan. Yang pertama yang kita pelajari, Raja Yosia menegakkan pedoman standar hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita memperbaharui perjanjian kita dengan Allah. Kita harus tegakkan pedoman standar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah lama tidak baca Alkitab, ataupun mungkin sudah terlantarkan. Bahkan mungkin karena terlantar sehingga Alkitab itu banyak debunya. Cepat ambil Alkitab itu. Betapa pentingnya supaya kita bisa tahu kehidupan kita standarnya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar yang pertama, yaitu kita harus menegakkan kembali standar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Saya punya cerita. Ya, cerita mungkin cerita dongeng, yaitu seorang Tarzan, di mana Tarzan itu hidup, dibesarkan dari bayi, sejak bayi sampai besar, dewasa di hutan oleh gorila. Nah, ceritanya seperti itu. Karena orang tuanya, ibunya gorila, sehingga jalannya pun seperti gorila. Bahkan seperti itu loh. Dan dia berpikir bahwa wajahnya sama dengan ibunya. Ada rambutnya semuanya penuh. Dia berpikir seperti itu wajahnya. Namun pada saat dia melihat suatu sungai dan seperti cermin, dia kaget. Loh, kenapa saya wajahnya tidak sama dengan mamaku? Wajahku seperti ini. Dari cerita ini kita bisa menilai bahwa kita perlu cermin dalam kehidupan ini. Apakah berkenan dengan Tuhan atau tidak? Bahaya kalau tidak ada standar dalam kehidupan kita. Kita maunya seenaknya saja, ya, sesuai perasaan, suka-sukanya. Padahal kita harus hidup sesuai covenant dengan Allah. Haleluya.
Jadi yang pertama, tegakkanlah pedoman standar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Cepat-cepat ambil Alkitabmu, kalau Alkitabmu sudah banyak diterlantarkan dan tidak pernah dibaca. Karena itu adalah standar hidup dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Raja Yosia? 2 Raja-Raja 22 ayat 11. Segera raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Setelah dia mendengar dan tahu bagaimana standar hidup yang baik di mata Tuhan, dan melihat apa yang sesungguhnya yang dia lakukan sehari-hari tidak berkenan di mata Tuhan, maka sikap Yosia, Raja Yosia itu, dia mengkoyakkan pakaian kebesarannya. Sebagai raja dia mengkoyakkannya. Dan dia tersungkur di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan dia sangat sedih. Dan dia berduka. Haleluya. Pakaian itu berbicara perbuatan lama. Kita harus mengkoyakkan perbuatan lama kita, kehidupan lama kita. Jangan pakai lagi kehidupan yang lama. Hiduplah berkenan di mata Tuhan. Karena semua yang tidak berkenan di mata Tuhan mendatangkan murka Allah dan kedukaan buat Tuhan. Tuhan sedih. Kejadian 6 ayat 5, di situ dikatakan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Yuk, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, hidup berkenan di mata Tuhan. Kekristenan bukan berarti, oh, hari Minggu datang ibadah, minta ampun semua dosa, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hidup dalam kehidupan yang lama. Itu bukan standar Tuhan, dan itu bukan membuktikan bahwa orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan setelah dia menyadari bahwa hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, cepat-cepat bertobat. Katakan cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat. Dan dia mengoyakkan pakaian lamanya yang dibanggakannya. Raja Yosia mengkoyakkan pakaiannya, pakaian kebesaran sebagai raja. Yang ketiga, 2 Raja-Raja 23 ayat 3 yang tadi kita baca. Kita baca ulang. 2 Raja-Raja 23 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Yang ketiga adalah pembaharuan perjanjian dengan Allah. Restore, kita harus restore hidup kita, ya, supaya ada pembaharuan dalam kehidupan kita, supaya kita berkenan di mata Tuhan. Kalau dulu mungkin tidak pernah, jarang, ataupun ya kadang-kadang untuk berdoa, memuji Tuhan, atau mungkin bisa dihitung-hitungan menit dalam seminggu. Mulai hari ini sungguh-sungguhlah siapkan hati setiap pagi kau berdoa.
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab kita ada bukan karena tiba-tiba kita ada. Kita memiliki pencipta yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, disembah di dalam Yesus Kristus yang saat ini kita puji dan muliakan Tuhan. Yang ketiga, perbaharuilah perjanjian dengan Allah. Kita koreksi hidup ini. Kita buka hati, jangan keraskan hati. Pak Pendeta, kita kan masih hidup di dalam dunia. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bahkan Rasul Paulus katakan, apa yang kukehendaki belum tentu apa yang berkenan dengan harta Tuhan. Bahkan sebaliknya. Percayalah Roh Allah yang memberikan kuasa, memampukan kita, sehingga hari demi hari kita diperbaharui menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Perbaharui hidup kita. Fokus kita pada salib Yesus. Fokus kita pada karakter Kristus. Supaya kehidupan kita berkenan di mata Tuhan. Standar hidup kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kita harus melihat ada buah yang kita hasilkan pada saat kita tinggal di dalam Tuhan. Pada saat kita intim dengan Tuhan, ada buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus dihasilkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Kalau sampai tidak menghasilkan buah Roh Kudus, berarti ada masalah dalam kehidupan kita. Amin. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru oleh karena tinggal di dalam hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan, engkau akan terheran-heran, kita akan terheran-heran. Kok bisa ya saya bisa memaafkan orang yang menyakiti hati saya? Kok bisa ya saya bisa memaafkan orang yang menipu saya? Kok bisa ya aku bisa memaafkan orang yang menjelekkan, memfitnah saya? Roh Kudus yang memampukan kita. Bahkan kita bisa berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus pada saat dilemparin batu, dia berdoa sama seperti apa kata Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita yakin Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memampukan kita sesuai standar dengan apa yang terus dalam firman Tuhan. Yesus berkata, tertulis dalam Alkitab, yaitu 1 iota pun aku tidak pernah menghapus yang namanya hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat itu, justru aku menggenapi. Karena upah dosa adalah maut. Oleh karena hukum Taurat, kata Rasul Paulus, aku bisa dapat mengerti bahwa aku orang berdosa. Bukan berarti dengan aku hidup di dalam kasih karunia Allah, aku bisa melakukan seenaknya saja, melakukan dosa minta ampun, atau istilahnya namanya tobat kumat. Tidak, kita harus hidup sesuai di dalam perjanjian dengan Allah. Pak Pendeta, susah Pak Pendeta. Betul, sangat sukar kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa di surga, supaya Bapa di surga mengutus roh penolong bagi kita, roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri, sehingga kita bisa dimampukan menghasilkan buah yang baik.
Dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan. Yang keempat, lakukan tindakan dengan perbuatannya, tindakan nyata. Jadi tidak hanya suatu simbolik saja atau istilahnya asbun asal bunyi, tindakan nyatanya harus jelas. Kalau memang ada penyembahan berhala dalam kehidupan kita, itu harus ditanggalkan. Ada langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh Yosia, yaitu di dalam ayat 4, dia mengeluarkan segala perkakas, ya, segala alat-alat yang dipakai oleh penyembahan Baal dan penyembahan dewa Asyera, untuk segala tentara langit, roh-roh yang di udara. Kalau mungkin pernah ada peikatan dengan dukun-dukun ataupun roh-roh jahat, harus benar-benar ditanggalkan, dibumi hanguskan, ya, dibersihkan, dinyatakan keluar dari kehidupan kita. Pak Pendeta, saya nggak masuk di dalam penyembahan berhala loh. Ya, Rasul Paulus katakan penyembahan berhala seperti apa? Ya, penyembahan berhala tidak hanya seperti apa yang menyembah patung, ya, tapi penyembahan berhala itu kita lihat di dalam Kolose, ya. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Garis bawahi, sama dengan, itu kalau bahasa matematika sama dengan penyembahan berhala. Jangan kau berpikir penyembahan berhala hanya sebatas nyembah patung, ya. Tapi penyembahan berhala di sini yaitu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Itu masuk ke dalam penyembahan berhala. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu termasuk penyembahan berhala. Dan itu harus dibersihkan. Hari demi hari harus dibersihkan semuanya. Kalau memang di dalam handphonemu ada sesuatu yang percampuran, kau singkirkan, kau bersihkan, delete. Jangan masuk di dalam ruangan khusus, orang lain tidak tahu, hanya dirimu tahu, dengan passwordmu sendiri. Itu harus dibersihkan, karena itu mendatangkan murka Allah. Haleluya. Jangan kita mendatangkan perseteruan dengan Allah. Kita ini sudah hidup di dalam damai, diperdamaikan oleh darah Yesus. Jangan buat suatu perseteruan yang baru. Kalau hari ini, ya, kalau kita ada suatu kecemaran yang apa yang tidak berkenan di mata Tuhan, tanggalkan, dibersihkan. Ya. Dalam ayat 7 itu Yosia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang dibangun oleh Raja Manasye dan juga Raja Amon. Dibangun di dalam rumah Tuhan. Suatu kekejian, pelecehan. Makanya Tuhan marah. Amin. Tuhan cemburu kalau rumah Tuhan dibuat suatu kekejian begitu di hadapan Tuhan. Rasul Paulus katakan, bukankah tubuhmu itu adalah bait suci Allah, rumah Allah? Kalau kita yang sudah diselamatkan, kita harus jaga tubuh kita berkenan di mata Tuhan. Yosia merobohkan juga mezbah korban anak-anak untuk dewa Moloch di dalam ayat 10. Artinya begini, kita harus bertanggung jawab dengan generasi anak-anak.
sebagai orang tua punya tanggung jawab. Harus membentuk karakter anak-anak berkenan memiliki roh takut akan Tuhan. Jangan dibiarkan anak-anak kita dibentuk karakternya oleh duniawi, roh-roh jadi udara. Tanpa terasa kadang-kadang orang tua membiarkan anak-anaknya bermain game tanpa terasa karakternya dibentuk di dalam karakter game yang tidak pernah mau puas dan juga cepat marah kalau seandainya diganggu kenyamanannya, bahkan tidak mau hal-hal yang membosankan karena game itu selalu baru terus sehingga bikin orang penasaran. Nah, kalau yang namanya belajar, kita harus belajar dari misalnya bab 3. Untuk dapat nempel atau belajar itu diulang-ulang. Anak-anak tidak suka sesuatu yang membosankan. Bukankah itu sudah mulai mencemari ya kehidupan karakter anak-anak kita? Mulai hari ini kita harus disiplin membentuk anak-anak kita, ya, generasi berikutnya, supaya memuliakan nama Bapa di sorga. Generasi Yeremia harus jelas-jelas dia terbangun, dia tidak kompromi dengan dosa. Ada kebangkitan anak-anak muda. Haleluya. Jangan mematikan generasi anak muda, membiarkan dunia mereka bertumbuh oleh dunia mayanya. Tapi kita harus merebut seperti Yosia. Dia merebut supaya diselamatkan generasi anak-anak yang sebelumnya generasi anak-anak dikorbankan, ya, dikorbankan sampai mati oleh perapian yang menyala-nyala untuk dewa Malok di dalam ayat 10. Jadi ada 4 hal harus kita perbaharui di dalam perjanjian kita dengan Allah, yaitu yang pertama, kita harus tegakkan standar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kedua, evaluasi dalam kehidupan kita, apakah kita sesuai dengan standar dengan Tuhan atau tidak. Kalau terlihat bahwa hidup kita tidak berkenan di mata Tuhan, tanggalkan pakaian, koyakkan pakaian lama kita. Koyakkan pakaian lama kita. Pakailah pakaian yang baru. Dan yang ketiga, kita harus memperbaharui perjanjian dengan Allah. Dan langkah terakhir yang keempat, kita harus membuktikan langkah nyata bahwa kita harus membersihkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Perjanjian Allah itu penting, harus kita tegakkan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Biar hari-hari kayak ini Tuhan, hidup kami semakin berkenan di mata Tuhan. Karena inilah masa penyaringan, pembersihan rumah Tuhan. Bukankah ada tertulis firman-Mu Tuhan, pertama-tama yang harus dibersihkan adalah rumah Tuhan. Bersihkan kami Tuhan dari segala kecemaran. Biar standar yang benar hidup sesuai dengan firman Tuhan harus ditegakkan. Ada pertobatan yang luar biasa dan memperbaharui perjanjian dengan Allah dan menyatakan langkah yang jelas, terlihat. Terima kasih Bapa di surga. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu.
dan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari Bapak Ibu Saudara, pejamkan matamu. Kita evaluasi hidup kita, kita buka hati kita. Apakah hidup kita masih sesuai dengan standar firman Tuhan atau tidak? Minta ampun sama Tuhan, minta dipulihkan, diperbaharui oleh darah Yesus Kristus. Digenapilah firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau orang mengaku segala dosa-dosanya, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosanya dan menyucikan dari segala kejahatannya. Bapa di surga, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bahkan firman Tuhan tertulis, segala makhluk telanjang di mata Tuhan, dan semua apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan di mata Tuhan. Ini kami Tuhan, masih ada kesempatan buat kami untuk minta ampun kepada-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Darah Yesus Kristus yang menyucikan dosa-dosa kami. Dosa perbuatan penyembahan berhala, percabulan, perzinahan, kecemaran, hawa nafsu yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan keegoisan, keinginan daging. Tuhan, darah Yesus Kristus menyucikan. Ampuni dosa-dosa kami. Kiranya darah Yesus Kristus yang menyucikan kami, supaya tidak mendatangkan murka Allah kepada kami. Kami mau belajar dari Raja Yosia Tuhan. Kami mau tindakan nyata. Kami mau bersihkan segala sesuatu apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan kami akan berkata, keluar dari hidupan kami, dan penuhi hidup kami dengan kemuliaan Tuhan, dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan kuasa salib Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Kami hari demi hari diperbarui, sehingga hidup kami menjadi berkenan. Hidup kami menjadi serupa
Kristus. Biarlah itu menjadi target kami, goal kami Tuhan. Biarlah hari demi hari kami diperbarui menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam kehidupanku. Biarlah seluruh kehidupan kami menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah Yesus Kristus sudah menyucikan kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami melakukan perjanjian kami dengan Tuhan, yaitu memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah online ini Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau saat ini sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur darah Yesus Kristus, disembuhkan. Darah Yesus Kristus sanggup menyembuhkan segala sakit, penyakit. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang berbeban berat, Tuhan Yesus berikan kelegaan, a fresh anointing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berputus asa diberikan pengharapan, yang pintunya tertutup terbuka, dan pintu mujizat terbuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perbenaran surgawi dicurahkan dalam kehidupan kami. Tingkat-tingkat langit terbuka, hujan berkat terjadi, dan kami menikmati penggenapan janji-janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Oh ya Allah, Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Oh Engkau Allah yang baik, kami boleh mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami juga mengucap syukur buat berkat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau sudah berkati hidup kami, Engkau memberkati keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi, berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi negeri kami. Kami serahkan negeri kami tercinta bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami mau persembahkan kepada Engkau. Selamatkan negeri kami Tuhan. Bebaskan negeri kami dari COVID-19 Tuhan. Kami mohon Tuhan pengasihan-Mu. Ampuni negeri kami Tuhan. Tuhan, biar negeri kami juga bebas dari bencana ekonomi Tuhan. Bangsa kami boleh bangkit bersama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Bapak Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Maruf Amin. Kami serahkan juga Kapolri, Gubernur, dan seluruh aparat pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan. Juga para menteri, wakil-wakil kami di MPR, DPR. Oh Tuhan, biar Tuhan Engkau melawat mereka. Mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Berikan damai-Mu Tuhan untuk negeri kami dan pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Niko Noto Raharjo, juga beserta keempat wakilnya. Urapi hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, keluarga besarnya. Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau berkati pelayanannya kemanapun hamba-Mu berada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan, pakai kami semuanya Tuhan, untuk dapat membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Juga kami berdoa untuk pemimpin
JK9 Pak Soni Waplau berserta Wakil Pak Isang beserta keluarga besarnya Tuhan. Engkau urapi pelayanannya, Engkau urapi berkati pekerjaannya Tuhan. Engkau yang akan membuat berhasil. Kami serahkan seluruh keluarganya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu di JK9 Tuhan. Berikan roh unity Tuhan, supaya kami boleh saling bergandeng tangan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Pakai kami semua Tuhan. Juga untuk hamba-Mu di LJS Tuhan, Lejeng Suprapto, Bapak Kiret Sarapi, Engkau juga akan urapi Tuhan. Berkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Juga untuk setiap pengerja di tempat ini Tuhan, Engkau lawat satu persatu Tuhan. Berikan roh unity kepada kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh on fire untuk senantiasa Tuhan memberi yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau tilik mereka yang berada di rumah mereka masing-masing. Engkau tahu setiap kebutuhan mereka. Yang sakit Tuhan, jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga yang mengikuti ibadah online Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan mencukupkannya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi Yeremia, anak-anak muda. Dalam nama Tuhan Yesus, boleh bangkit Tuhan. Oh Tuhan, Kau lawat anak-anak muda di tempat ini, Kau lawat anak-anak muda di Indonesia, supaya mereka boleh mengenal akan Engkau, hidup kudus, sehingga bangsa kami boleh bangkit mencari Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan WL yang sudah memimpin kami memuji membesarkan nama-Mu. Berkati singer juga pemusik, biar mereka boleh memakai hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai talenta mereka lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, kami mau terima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, amin, amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di sorga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sebab Bapa di sorga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya
dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berkelimpahan, kasih karunia dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Rohul Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.